Cara paling mudah dan gratis yang bisa Anda lakukan untuk tetap sehat, ini sakit kepala bisa nggak? Bisa. Ini sakit kepala bisa nggak? Bisa. Dan dia juga bisa untuk asam urat, bisa untuk darah tinggi, bisa untuk kolesterol segala macam dalam satu bahan ini. Cara paling mudah dan gratis yang bisa Anda lakukan untuk tetap sehat atau meningkat imunnya, ya puasa. Banyak aja puasa-puasa sunnah. Itu yang pertama. Lalu Anda mulai rutinkan berbekam, karena bekam itu secara saintifik, ya, secara riset juga memang menunjukkan dia meningkatkan imun, baik ya terutama imun-imun adaptif ya, imun-imun adaptif, dan ya, dengan bekam itu sendiri imun bawaan yang kita dapatkan pun juga akan meningkat. Itu yang saya tahu. Ya, jadi itu banyak. Kemudian kayak berjemur ya, kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah ya, itu juga sangat baik ya. Kalau dibilang meningkatkan imun ya. Kemudian zikir, tilawah Quran, itu semuanya. Quran itu buat sekalian, saya pernah tulis di tulisan saya kapan hari itu ya, sudah mungkin 2-3 bulan yang tentang sewot. Judulnya sewot aja Bapak baca itu. Ternyata Al-Quran itu ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tajwid dan makharijul huruf yang baik, itu ternyata juga berefek menggetarkan saraf-saraf kita. Ya, seperti itu. Jadi subhanallah, itu ada risetnya juga. Jadi membaca Quran. Jadi kalau Quran cuma sekedar baca auzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, nggak ngefek dia, nggak bisa. Ya, ulama-ulama menyebutkan jika kalau mau baca Quran itu emang direnungi, tadaburi, dihayati, ya. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Jadi kalau lagi di mobil gitu ya, kalau lagi di mobil Qurannya diputar gitu kan, saran saya jangan ngobrol. Ya, saran saya jangan ngobrol. Lebih baik Quran dimatikan kalau Anda mau ngobrol. Ya, nggak dapat rahmatnya nanti. Kalau rahmat sudah kita dapatkan, ya rahmat itu bagian dari kasih sayang Allah. Kita akan dijaga, dilindungi, ya termasuk imun-imunan seperti ini juga akan dibantu dari situ semua. Itu beberapa poin ya. Berjemur ya juga sangat sangat baik sebenarnya ya. Yang bisa kita kerjakan. Yang paling utama ya adalah kita pasrah tapi sudah tawakalnya kita itu ya sudah tawakal dengan ikhtiar gitu kan. Jadi sekarang ini kan banyak orang gara-gara virus ini parnonya luar biasa. Apalagi sekarang ada istilah OTG itu ya. Orang tanpa gejala gitu kan. Takut semua orang disangkain apa tuh namanya kena virus gitu kan. Subhanallah gitu kan, sayang Pak Bu, habis emosi kita tergarap apa tuh namanya tersedot di situ. Nah, kemudian ada beberapa formula yang pernah saya sampaikan ya. Jadi mulai formula pertama ini Bapak Ibu bisa dapatkan ya dengan mudah, namanya prebiotik. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu makanan dari bakteri yang ada dalam tubuh kita, yang kita kenal dengan probiotik. Nah, prebiotik itu apa saja? Macam-macam. Sayuran dan buah-buahan secara umum adalah prebiotik. Sayuran dan buah-buahan secara umum lebih. Jadi di era seperti sekarang ini, saatnya Anda meningkatkan semua jenis prebiotik yang masuk ke tubuh Anda. Sayur, buah-buahan, produk lebah itu terbaik gitu ya. Produk lebah itu madunya, royal jelly-nya, bipolennya, propolisnya, udah minum aja dalam jumlah yang tidak berlebihan. Itu prebiotik seperti itu. Kurma juga jangan tinggalkan, habatus sauda ya, juga jangan tinggalkan tiap hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, probiotiknya. Probiotik itu apa? Ya, fermentasi ya, cara-cara fermentasi sekarang banyak kok yang jual ya. Cara-cara fermentasi yang ada yang dari buah, ada yang kamu bikin sendiri juga bisa, tapi lama 6 bulan biasanya tuh. Jadi dia mengandung bakteri-bakteri baik yang kita bisa masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, kalau kita mudah-mudahnya sih seperti apa ya? Tempe, tape itu kan probiotik gitu. Ya, tempe, tape itu probiotik. Nah, itu yang kedua. Jadi prebiotik ada probiotik. Yang ketiga, rempah dan rimpang. Jadi rempah-rempah itu ya rempahnya kayak cengkeh, kayu manis gitu kan. Kapulaga ya, termasuk kalau lagi lendir-lendir banyak gitu kan, supaya buang lendir, katanya kan virus ini suka dengan yang berlendir-lendir gitu kan. Ya sebenarnya cara paling mudah ya stop yang bikin lendir. Yang bikin lendir apa? Tepung-tepungan, minyak-minyakan, ya gula pasir itu bikin lendir. Dan kita punya resep lagi yang lain, yaitu apa? Kita bisa buat dari bunga lawang dan apa itu namanya? Kapulaga. Jadi kapulaga itu ya yang bulat-bulat itu
ya. Dan bunga lawang itu Anda masukin mungkin 3 butir, 5 butir gitu kan, masukin dalam air panas, seduh, nanti diminum pagi dan malam. Itu insya Allah akan membuang lendir dan sangat baik untuk menjaga imunitas juga. Atau mungkin ditambahkan dengan yang lain juga tidak apa-apa, kayak cengkeh, itu juga masalah, boleh, insya Allah. Itu jadi rempah-rimpang, termasuk juga ada satu resep saya share waktu itu beberapa hari yang lalu sih ya. Namanya tuh POS ya. POS itu mana dia? Ya. Jadi isinya tuh jahe, serai, kemudian kunyit, temulawak, kencur, dan kayu manis. Nanti Bapak bisa baca postingannya. Itu resep itu sekarang sebenarnya adalah resep yang sangat powerful ya untuk menjaga imunitas ya, karena memang kurkuminoid pada bahan-bahan tadi itu sangat banyak dan itu komplit semua situ. Ada jahe, ada kunyit, ada serai, komplit semua, ada temulawak dalam jumlah yang tidak banyak ya. Termasuk resep itu yang enggak wabah pun Anda bisa minum ya. Insya Allah kan sangat baik. Itu rempah rimpang. Dan yang terakhir adalah lemak baik ya. Lemak baik itu contohnya apa? Contohnya zaitun VCO yang mulai konsumsi setiap hari. Termasuk di sini habatus sauda juga, dia bukan lemak, tapi habatus sauda juga coba mulai konsumsi setiap hari. Ada satu formula yang sebenarnya saya pakai tiap hari. Nah, kalau Bapak Ibu mau catat, boleh. Jadi di rumah itu biasanya formula saya pagi-pagi itu ambil air putih gitu kan, air putih, saya campurkan madu, ya 1 sendok, 2 sendok secukupnya lah ya. Kemudian setelah itu saya campurkan dengan probiotik ya, probiotik 1 sendok teh atau 1 sendok makan ya secukupnya tergantung Anda lah ya. Kemudian habis itu saya minum tadi dengan kurang lebih sekitar 5 atau 7 kapsul habatus sauda. Itu powerful luar biasa insya Allah ya. Termasuk menghadapi keadaan virus seperti ini itu akan sangat efektif. Jadi tadi air 1 gelas mungkin 300 cc gitu kan, campurkan madu ya 1 sendok 2 sendok, campurkan probiotik dengan 1 sendok ya makan, 1 sendok teh juga nggak apa-apa. Kemudian Anda minum itu bersama 5 kapsul habatus sauda. Kalau mungkin badan kecil gitu kan ya nggak usah 5. Kadang-kadang karena sekali minum habatus sauda itu bisa sampai 7 ya. Itu powerful luar biasa. Insya Allah akan sangat membantu itu dari mulai perut kita, darah kita, jantung kita, otak kita, semua ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari Dr. Zainal. Semoga Pak Bambang bisa mendengarkan dan memahami dengan baik. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Sumiati dari bagian akademik UAI. Ini sepertinya minta resep nih, Dok. Dr. Zainul Akbar mohon izin bertanya, resep herbal bagi penderita paru-paru dan jantung, dan resep sehat bagi penderita asam urat dan kolesterol. Baik, silakan, Dok. Ini pada satu orang yang sakit ini atau gimana? Sepertinya keluarganya. Baik, silakan, Dok. Herbal buat paru-paru yang sakit apanya, Bu ya? Kalau seandainya masalahnya itu mungkin infeksi paru, maka yang tadi resep POS tadi itu bisa Anda pakai ya. Yang tadi jahe, kunyit, serai, temulawak, kayu manis sama serai itu bisa Anda pakai ya. Tapi kalau cuma sekedar untuk buang-buang lendir saja misalkan ya, itu ya Anda paling gampang ya pakai itu jahe serai lengkuas ya. Jahe serai lengkuas atau mungkin tadi bunga lawang ya, ditambah kapulaga itu juga insya Allah kan sangat membantu ya. Itu kalau paru-paru dan gini ya. Jadi herbal itu sekalian. Jadi misalkan gini lah, kita bicara jahe ya, atau mungkin kunyit lah. Kunyit ini dalam kunyit itu bukan cuma sekedar ada ada anti tensi atau anti hipertensinya. Dalam kunyit ini ada banyak puluhan bahan-bahan aktif yang lain yang kalau kita cerita tentang manfaatnya, dia juga bisa untuk asam urat, bisa untuk darah tinggi, bisa untuk kolesterol segala macam dalam satu bahan ini. Jadi kalau kita memandang mereka ini sebenarnya nggak usah pandang, kalau saya mau minum asam urat gimana, atau buat asam urat gimana. Ya sebenarnya satu resep itu dalam dunia herbal ya, itu bisa untuk berbagai macam kegunaan.
tinggal di-adjust aja butuhnya apa. Jadi kalau misalkan tadi Anda tanya tentang asam urat, berarti asam urat bisa dong pakai itu dok, pakai resep apa tuh namanya, apa tuh ya, yang POS tadi bisa nggak? Bisa insya Allah. Mau pakai yang lain juga bisa. Jahe lengkuas saya buat asam urat bisa. Gitu loh. Jadi dia kerjanya luas ya. Jadi kalau kita bicara tentang suatu herbal itu nggak cuma melulu dia nggak kayak obat dokter. Jadi kalau obat dokter itu kan obat kimia ya. Orang sakit kepala, misalkan paracetamol gitu kan. Ya, emang paracetamol kerjanya kayak begitu. Ya, karena sintetik kan. Tapi kalau kita bicara tentang herbal, ini sakit kepala bisa nggak? Bisa. Ini sakit kepala bisa nggak? Bisa. Buat kolesterol bisa nggak? Bisa. Buat asam urat bisa nggak? Bisa gitu loh. Pemahamannya gitu ya. Jadi kalau kita memahami kandungan yang ada pada mereka ini sebenarnya ya dengan mengkonsumsi kita tiap hari selang-seling gitu tuh cara mudah untuk memberikan asupan bahan-bahan penting ya dalam tubuh kita dari mereka-mereka tadi yang nanti akan menjaga kalau seandainya terjadi ketakseimbangan pada tubuh kita akibat asupan yang bermasalah. Wallahu a'lam bishawab.